Selamat siang, perkenalkan nama saya Yolanda Evelyn Agustina Manalu dengan NIM C1C023038. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang cara menghitung pajak. Kita memasuki latar belakang. Pada prinsipnya, pemungutan pajak berarti setiap warga negara yang merupakan wajib pajak diwajibkan untuk menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Salah satu jenis penggunaan pajak adalah pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Kita memasuki materi pertama, yaitu cara menghitung pajak penghasilan. Besaran penghasilan sendiri tidak hanya berupa gaji atau upah saja, melainkan juga termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima oleh Anda. Semua penghasilan diterima oleh seorang pegawai dalam setahun ini disebut dengan penghasilan kotor. Panduan cara menghitung pajak penghasilan, yang pertama ada menghitung penghasilan bersih, yang kedua menghitung penghasilan tidak kena pajak, dan yang ketiga menghitung penghasilan kena pajak. Perhitungan PPh 21 terutang dilakukan dengan mengalihkan PKP dengan besaran tarif PPh 21 yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang HPP, yaitu dengan lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta, tarif pajaknya 5%, di atas 60 juta dengan 250 juta, tarifnya 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah, tarifnya 25%, di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah, tarifnya 30%, dan di atas 5 miliar rupiah, tarifnya 35%. Contoh cara menghitung pajak penghasilan dengan penghasilan lebih dari 60 juta. Bima bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan ABC dengan gaji yang diterima per bulannya sebesar 8 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 100 ribu rupiah. Status Bima saat ini tidak kawin, namun memiliki satu orang tanggungan. Cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan A adalah sebagai berikut. Penghasilan bruto setahun sama dengan 8 juta rupiah dikali 12 sama dengan 96 juta rupiah. Iuran pensiun setahun 100 ribu dikali 12 sama dengan 4.800.000 rupiah. Penghasilan bersihnya yaitu penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran pensiun, yaitu 96 juta rupiah dikurang 4.800.000 rupiah dikurang 1.200.000 rupiah, yaitu menjadi 90 juta rupiah. Penghasilan tidak kena pajak sama dengan 58.500.000. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bersih dikurang PTKP, yaitu 90 juta rupiah dikurang 58 juta rupiah, 58.500.000 rupiah, yaitu 31.500.000 rupiah. PPh pasal 21 setahun sama dengan 5% dikali penghasilan kena pajak, yaitu 5% dikali 31.500.000 rupiah sama dengan 1.575.000 rupiah. Kesalahan cara menghitung pajak penghasilan, yang pertama adalah lupa memasukkan biaya jabatan, tidak menghitung sesuai ketentuan, salah mengisi data PTKP, dan menggunakan TER sebagai acuan pajak setahun. Norma perhitungan pajak penghasilan neto. NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto guna mengetahui besar pajak terutangnya. Seperti diketahui sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, setiap wajib pajak pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan, sehingga perhitungan pajak penghasilan menggunakan metode sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Syarat menggunakan norma penghitungan neto. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar, wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak, penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang ketiga, penghasilan yang diperoleh tidak dikenai PPh final. Dan yang keempat, harus diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan untuk menggunakan NPPN.
Besaran NPPN. Yang pertama, presentasi NPPN dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, dan Pontianak. Yang kedua, ibu kota provinsi lainnya, dan yang ketiga, daerah lainnya. Persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Dan yang terakhir, persentase NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Contoh situasi yang tidak diperbolehkan penggunaan NPPN. Yang pertama, dianggap memilih menggunakan pembukuan apabila wajib pajak tidak memberitahukan kepada DJP untuk menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN, maka dianggap memilih menggunakan pembukuan. Yang kedua, penggabungan penghasilan neto dari beberapa usaha yang dimiliki. Apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu atau beberapa usaha atau pekerjaan bebas, maka penghasilan dari masing-masing usaha atau pekerjaan bebas tersebut harus dihitung penghasilan netonya. Kemudian proses perhitungan NPPN dan besarannya. Sesuai pasal 6/17 tahun 2015 berikut proses menghitung penghasilan neto berdasarkan NPPN. Yang pertama, mengalihkan angka persentase NPPN dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, hasil perhitungan penghasilan neto tersebut digunakan untuk menghitung besarnya PPh yang terutang. Caranya, mengurangkan penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan neto tersebut sehingga diperoleh penghasilan kena pajak yang kemudian diterapkan tarif umum PPh. Rumus NPPN adalah penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikali tarif persentase NPPN. Cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Tuan A, seorang pengusaha pedagang besar cat berdomisili di Jakarta, memperoleh penghasilan bruto sebesar 3,5 miliar setahun dan melakukan pencatatan atas usahanya tersebut. Tuan berstatus menikah dan memiliki 1 anak atau K1. Guna mengetahui besar pajak penghasilan yang dilakukan atas penghasilan dari usaha Tuan A, maka harus menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN terlebih dahulu. Berikut tahapan perhitungannya. Yang pertama, mencari tarif persentase perhitungan netonya. Kode KLU perdagangan besar cat yaitu 46637. Tarif persentase NPPN pedagang besar cat untuk wilayah ibu kota provinsi Jakarta sebesar 25%. Yang kedua, menghitung penghasilan netonya yaitu 3.500.000.000 rupiah dikali 25% sama dengan 875 juta rupiah. Yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajaknya yaitu penghasilan neto dikurang PTKP K1 yaitu 875 juta rupiah dikurang 63 juta rupiah sama dengan 812 juta rupiah. Menghitung PPh terutang yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif umum pasal 17 UU PPh. Perhitungannya yaitu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% dikali 500 juta sama dengan 125 juta, 30% dikali 158 juta sama dengan 47 juta 400 ribu rupiah. Total PPh terutang yaitu 205 juta 400 ribu rupiah. Kesimpulan dari materi kali ini adalah besaran penghasilan sendiri tidak hanya berupa gaji atau upah saja, melainkan juga termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima oleh Anda. Semua penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai dalam setahun ini disebut dengan penghasilan kotor. NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto guna mengetahui besar pajak terutangnya. Seperti diketahui sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, setiap wajib pajak pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Sehingga perhitungan pajak penghasilan menggunakan metode sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP dan peraturan pelaksananya. Sekian dari saya hari ini, terima kasih.